boleh saja di talk show pada hari ini mengupas tuntas mengenai peran dan fungsi dari Jakarta Futures Exchange. Silakan waktu dan tempat yang dimulai. Kita ingin tahu Pak, sejarahnya itu berdirinya seperti apa? Mengapa harus ada Bursa Berjangka di Indonesia? Izinkan saya menceritakan sedikit kronologi tentang berdirinya Bursa Berjangka Jakarta ini. Sebagai sebuah ritme pasar, itu Indonesia pada saat itu di tahun 90-an itu membutuhkan sebuah rasa namanya itu adalah hedging. Karena pada waktu itu diperkenalkan di Indonesia khususnya adalah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 97 itu karena adanya permintaan dari para pelaku pasar untuk bisa melakukan hedging untuk mencapai memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan dan selama ini mereka lakukan juga. Yaitu sehingga pada tahun 1999 itu tercetus berdirinya Bursa Berjangka Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1999. Kita makanya ini mungkin dalam kesempatan ini juga merupakan salah satu cara kami untuk juga memperkenalkan kepada para investor. Ya, berkali-kali selalu saya ingatkan untuk menjadilah investor yang cerdas. Kenapa? Semua alat yang digunakan kita harus dengan menggunakan logika yang bersih dan jernih dan ya. Kenapa sih kita memilih sebuah perusahaan yang ilegal? Yang notabene, yang ada yang legal, yang notabene itu kita tidak tahu ujung-ujungnya. Apakah itu menciptakan sebuah rasa aman? Apakah hanya sebagai sebuah janji-janji palsu yang akhirnya berakibat luka terhadap kita dan para individu? Ya, Ya mungkin Ridwan menjanjikan kepastian keuntungan Mbak ya, atau bebas pajak, karena mungkin ilegal kan itu bebas pajak. di dalam dunia investasi Pak, tidak ada jenis investasi apapun yang pasti menjadikan pasti untung. Semakin G-nya tinggi, semakin tinggi risikonya Mbak. Betul. Ya. Jadi omong kosong buat saya yang mengatakan pakai X pasti untung sekian persen, pakai Y pasti untung sekian persen. Itu menurut saya itu adalah omong kosong. Nonsen. Ya, jadi kita itu jadilah seorang investor yang cerdas, di mana kecerdasan yang kita miliki, pilihlah perusahaan pialan yang legal, transaksi atas kontrak-kontrak yang terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta, yang diawasi oleh Badan Pengawas dalam hal ini Bapepti, ya, dan melakukannya secara sendiri dan memahami segala resikonya dengan baik. JFX atau Jakarta Futures Exchange itu sebagai sebuah market. Ya, sebuah market itu bukan penentu harga. Ya. Harga di dalam industri kita itu adalah ditentukan oleh global. Jadi nggak usah khawatir, jangankan bursa. Nah, konglomerat pun nggak bisa kontrol harga yang ada di market kita, karena market kita ini adalah berlaku secara dunia. Ya, tidak hanya di Malang saja, tidak hanya di Jawa Timur saja, tidak di Pulau Jawa saja, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Asia, tapi adalah di seantero bumi ini. Ya, ini yang merupakan sebuah pemahaman yang harus disampaikan bahwa di sini adalah kita adalah market yang berlaku secara dunia, bukan dikontrol ataupun digerakkan oleh bursa. Kami JFX sebagai fasilitator, mungkin pada kesempatan hari ini bisa dilihat ya, di sini. Ya, kalau dulu kita lihat adalah pasar, dulu kita teriak kode telepon sana telepon sini, saat ini sudah tidak lagi. Inilah sebenarnya market yang sebenarnya dengan menggunakan teknologi. Ya, ada market yang sudah buka, ada market yang belum buka. Contohnya seperti hari ini di market hari ini jam sekitar jam 10 ya, di Amerika jam 10 malam masih tetap bergerak. Nah, lihat di sini, pokoknya ada ini ya, disconnected. Dari ini semua tetap akan berjalan. Ini adalah running yang dari setiap sekian detik, milisecond, bukan detik lagi, mili detik itu akan ada pergerakan semuanya. Ya, ini karena itu juga market yang belum buka. Inilah menjadi cerminan market yang ada saat ini. Jadi harga itu adalah terjadi antara penjual dan pembeli.
beli Betul-betul pasar. gula pasar yang kita tidak tahu dan tidak bisa kita kontrol mainin harganya, tapi kita bisa kontrol sebagai otoritas, sebagai regulator. Kita melihat kalau harganya 1.000, kok ada yang jual 1.300, kok ada orang yang jual 800. Disitulah fungsi kita untuk kontrol. Ya, jadi untuk kita juga untuk sebagai proteksi. Ya, ini ya, mau dijelaskan aja kepada nasabah maupun calon nasabah. Jika ada yang masih ragu dan berkeinginan melihat secara langsung ke JFX, undang mereka datang ke sini. Kita ini adalah punya publik sebagai pelayan publik. Ya, kita terbuka untuk umum, tentunya dengan memenuhi persyaratan. Ya, terbuka buat kita siapa saja. Ya, untuk kita datang ke JFX. Karena JFX di sini hadir untuk melayani masyarakat. Ya, kami dalam menjalankan bisnis ini, Pak, kita tidak hanya sekadar mengajar materi semata. Kami juga tetap punya hati yang tulus untuk kita bisa selalu berbagi kepada setiap orang. Ya, khususnya dalam masa pandemi ini, kami banyak melakukan hal-hal ke masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan yang tentunya tidak semuanya kami publikasikan karena ini kita adalah semuanya dari sumber hati kami untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami musibah ataupun yang tidak keberuntungan. Ya, dan pada rencana kami pada akhir November ini atau awal Desember, Bursa Berdangka Jakarta akan memberikan corporate social responsibility, di mana kami akan membiayai para kaum difabel untuk sekolah roasting coffee. Ya, di Medan nanti, Pak. Nanti tujuan kami adalah untuk menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang tangguh meskipun keterbatasan fisik, tapi bukan keterbatasan jiwa dan pikiran untuk tetap tumbuh. Dan kami ini akan melakukan secara rutin. Ya, mungkin nanti satu waktu juga kalau ada malam apa yang kita bisa lakukan di bagian CSR, kita akan bagi-bagi. Ya, mungkin tidak dalam satu waktu kita bersamaan, namun kita melakukannya semua itu dengan hati yang tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak seperti itu. Mungkin apa yang salah satu komunitas kopi apa Ya. Salah satunya adalah karena kita ini mengingat sejarah. Kita ini ada karena salah satu pendirinya mereka itu adalah para pedagang kopi, para eksportir kopi. Ya, jadi kita itu seperti Bapak Presiden Soekarno selalu katakan bahwa jangan melupakan sejarah. Ya, inilah yang selalu kita aplikasikan juga sebagai salah satu bentuk karya nyata dari Bursa Berdangka Jakarta kepada masyarakat, meskipun tidak dalam jumlah yang dan saya rasa juga dari Pak Andi dan Khusus Malang yang saya lihat dari waktu berbagi dengan veteran, ya, berbagi juga ke Panti Jompo, Panti Asuhan, semuanya ini adalah sebuah refleksi dari apa yang kita lakukan. Kita kembalikan juga kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita secara hati dan jiwa. Saya kira pertemuan ini menarik dan tidak akan pernah berakhir karena materinya sangat banyak. Karena keterbatasan waktu, kesibukan Pak Paulus, dan Pak Andi dan macam-macam kita. Maka terima kasih Pak Paulus. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ini ada kenang-kenangan Pak Paulus dari BPF dan Basarnas. Ya. Di sini.